Ya, sebelumnya mohon maaf hari ini tidak offline karena saya kebetulan masih ada hari ini ada sidang di Banjarmasin, masih ada seminar. Dan juga kayaknya minggu kemarin meskipun pada saat perkuliahan kelas audionya oke, ternyata pas rekaman hilang. Nah, jadi kebetulan materi hari ini ya, agak penting ini, terutama karena ini adalah contoh soal untuk UAS, jadi kita online full aja supaya bisa dilihat lagi. Kayak saya share screen dulu. Dan insya Allah hari ini terakhir karena materinya sebenarnya sudah habis ininya. Ya masih ada materi Geoslop dan Geo5, tapi saya kasih tutorial PDF sama apa namanya sama YouTube-nya aja. Ya ini sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Jadi minggu kemarin saya sudah menjelaskan metode-metode apa namanya terakhir itu simplified methodnya Hellinis sama Bishop. Nah, hari ini kita melihat contoh soalnya. Kita mereview lagi sedikit tentang stabilitas lereng, di mana moda keruntuhan lereng umumnya adalah rotational slip. Jadi ini yang merah ini, kita mengasumsi dia rotasional. Nah, ada keruntuhan dangkal, ada keruntuhan dalam. Kalau keruntuhan dalam ini sampai ke tanah dasar. Ini tanah dasarnya kita tarik garis yang ini. Nah, kalau keruntuhan dangkal cuman di badan timbunan. Tapi sama kita mendekatinya dengan bentuk lingkaran. Nah, stabilitas lereng pada saat kondisi undrain, maka pada saat runtuh berlaku persamaan direct shear tau sama dengan C plus sigma tangan P, atau karena pada saat contohnya waktu direct itu kan undrain, airnya masih ada, maka yang bekerja di garis ini, yang bekerja di garis bidang keruntuhan adalah gaya gesernya yaitu tau sama dengan CU tambah sigma tangan PU. Nah, makanya kalau kalian modelkan direct shear itu kan posisinya yang atas dorong kiri, yang bawah dorong kanan, itu adalah menggambarkan posisi pas di bidang longsor ini. Nah, kita lihat panahnya ini. Di mana pada saat sebelum runtuh, kondisinya tau M adalah CU per F. F ini adalah force resistance-nya. Nah, ini ada R. Ini ada P di sini. Kita anggap dia sebagai jari-jarinya tersini. Nah, ini ada jari-jarinya. Kemudian lereng ini punya berat W yang ke arah bawah. Lingkaran ini kita anggap dia berpusat di titik sini, ada jari-jari R dan ada sudut P. Di mana momennya adalah W kali X bar, di mana X bar adalah jarak ke titik berat, sama dengan R kuadrat P CU per M. Nah, di mana F ini adalah angka keamanan ya, factor of safety-nya, bukan force itu, factor of safety. F adalah R kuadrat P CU per W kali X bar, yaitu angka keamanan atau faktor keamanan, safety faktornya adalah resisting moment per disturbing moment. Jadi momen penahan dibagi momen pengguling. Faktor keamanan lereng ditentukan dengan mempertimbangkan bidang-bidang keruntuhan atau slip circles-nya dengan berbagai pusat dan jari-jari untuk mencari bidang runtuh yang menghasilkan harga F minimum. Jadi ini posisi lingkaran ini meskipun dia tetap, tapi kalau titik pusat ini kita geser-geser, maka akan menciptakan R yang berbeda dan besar lingkaran yang berbeda juga. Nah, maka biasanya kita coba beberapa. Dari beberapa simulasi kita cari F yang minimum. Nah, inilah di mana software masuk. Kalau kita hitung manual, ngitung satu aja manual itu bisa mungkin 2-3 jam untuk manual ya. Nah, dengan software, sekali running dia bisa sampai 100 permodelan. Contohnya kalau Geoslop itu dia 100 permodelan. Sekali running 100 permodelan, kemudian dia akan menampilkan 10 safety factor atau 10 angka keamanan terkecil. Nah, di situ yang kita lihat. Kenapa? Karena kalau kayak gini, yang kita pakai angka keamanan yang paling kecil.
Untuk mendapatkan angka keamanan minimum, umumnya diperlukan metode komputer. Nah, makanya itu tadi. Penyelesaian dengan grafik juga ada untuk bentuk sederhana dan tanah homogen. Analisa dapat dengan mudah dimodifikasi untuk tanah non-homogen kalau kita menggunakan komputer. Untuk pertemuan minggu depan di e-learning tadi pagi sudah saya taruh tutorial untuk GeoSlope dan Geo5. Minggu depan GeoSlope, minggu depannya Geo5, terus ada video tutorialnya. Jadi silahkan kalau kalian yang ingin belajar bisa mulai coba-coba dengan menggunakan tutorial itu. Kalau saya sendiri, saya GeoSlope dulu pernah belajar, tapi seperti saya ceritakan, karena nggak pernah pakai ya hilang ilmunya. Geo5 terus terang saya nggak pernah pegang. Belum pernah nyoba sama sekali. Tapi kita punya yang license punya. Kita Plaxis punya yang license. License-nya kalau Plaxis dipegang Pak Yulian. Kalau GeoSlope itu license-nya dipegang oleh Pak Hutagami Supardal. Geo5 license-nya yang punya Pak Dr. Rusdiansah. Jadi kalau kalian sewaktu-waktu perlu yang ada lisensinya, kalian bisa menghubungi kalau Plaxis Pak Yulian, kalau GeoSlope Pak Rusdiansah, atau Pak Irfan, karena punya S2 yang GeoSlope itu. Geo5 bisa minta tolong ke Pak Rusdiansah. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Pada kondisi undrained, maka retak tarik atau tension crack, kalau ada crack di sini, garis merah ini, harus dipertimbangkan dan ada kemungkinan bahwa retakan ini terisi oleh air. Di mana air dalam tension crack akan mengurangi F secara signifikan. Jadi kalau lerengnya ini jenuh air, angka keamanannya akan langsung turun. Dan biasanya lereng-lereng itu runtuh habis hari hujan. Jadi habis hari hujan ada pori tanah terbuka di permukaan, air masuk, gamanya naik, ketambahan gamma air, tambah berat dia sliding. Contohnya yang kami tangani di Balikpapan yang pernah saya perhatikan fotonya itu setelah hujan. Nah, sekarang kita bicara metode Fellinius dulu atau metode irisan, method of slices. Pertama, metode ini digunakan kalau Pi tidak 0. Jadi ini adalah basis program analisis numerik dan dapat dipakai untuk analisa undrained dan effective stress. Syarat pertama, kalian harus menggambar lereng ini secara skalatis ya, betul-betul skala. Skala vertikal dan skala horizontalnya harus sama. Jangan kalau kayak IUT contohnya. Kalau IUT kan skala praktikum IUT kan kalian gambarnya skala vertikal, skala horizontal kan beda kan ya, supaya lebih kelihatan. Nah, kalau ini kalian gambar dulu lerengnya ini, skala vertikal dan skala horizontal sama, skalatis. Jadi pertama buat dulu ini lingkaran garis kelongsorannya, asumsi sendiri. Setelah itu bikin titik pusatnya, tentukan gambar garis R ini, hitung berapa pi-nya, baru bikin pias-pias ini dulu. Nah, jadi harus langkah pertama gambar skalatis dulu. Kemudian kalau sudah gambar skalatis, ambil satu pias. Contohnya kita ambil pias yang WI ini. Nah, maka kita ambil irisan slices I. Nah, di sini kita hitung dulu berapa W-nya, berapa jaraknya, R sin Pi-nya, berapa Pi-nya, berapa T-nya, berapa X-nya, dan berapa delta X-nya. Oke, ini supaya lebih gampang saya agak supaya bisa saya coret-coret, saya ke sini aja. Nah, jadi kalian nanti harus kalau sudah digambar skalatis, maka kita ukur ini dulu. Kok nggak muncul? Pen. Nggak muncul juga. Sudah pen sebentar ya ini. Oke. Nggak muncul juga. Memang ada kemarin kata Pak Markawi agak-agak nggak kompatibel lagi yang Word-nya ini. Oh, ya sudahlah, kalau gitu kembali ke full screen aja.
Oke, jadi kalian kalau sudah skalatis, maka nanti kita perlu menghitung berapa lebar pias, kemudian berapa lebar miring delta LI-nya ini, kemudian jarak dari pusat pias ke lingkaran, kemudian berdasarkan beratnya kita hitung berapa N dan berapa U. Baru setelah itu kita hitung overturning momennya, R sama dengan jari-jari kali sigma WI sin PI, dan momen penahannya adalah R kali sigma TI. Di mana angka keamanannya adalah resisting moment per overturning moment, yaitu sigma P aksen delta L tambah N aksen tangan P aksen per sigma WI sin PI. Ini kelihatan rumit, tapi setelah ini contoh soal akan lebih gampang. Nah, ini tadi kalau menggunakan Andrean analysis, maka R-nya menjadi, yang atas berubah menjadi PUI delta LI per F tambah N dengan P UI per F, di mana gaya antar irisan yang tidak diketahui saling menghilangkan. Namun gaya ini diperlukan untuk menentukan N kalau P-nya tidak 0. Dalam kondisi statis tak tentu dan untuk menentukan N diperlukan asumsi. Di mana asumsinya adalah resultan gaya antar irisan bekerja tegak lurus pada gaya normal di sini. Di mana di sini kelihatan NI-nya adalah NI aksen tambah UI di sini. Nah, jadi W berat ini kan musuhnya gaya normal. Tapi karena permukaannya miring, maka gaya normalnya berubah menjadi gaya normal aksen karena ada sudut dan ada aliran air. Untuk efektif stress analysis, maka angka keamanannya adalah sigma CI delta LI tambah W cos P min U tangan P per sigma WI sin P. Dan untuk total stress, angka keamanannya adalah CU delta L tambah WI cos PI tangan PI per sigma WI sin PI. Oke, ini masih membingungkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Jadi gampang di sini. Kalau sudah ada angkanya lebih gampang kalian lihat. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ini. Perhatikan pertama. Oh, alah, kalau di sini malah mau. Sorry. Jadi harus pause kan. Ini ada sudut ya. Ada lereng. Ini ada muka air, ini perhatikan. Ini tanda kayak gini, kalau kayak gini atau kayak gini, ini muka air. Saya ganti tintanya dulu kayak ini. Tintanya merah nggak kelihatan. Pennya pakai yellow aja kayaknya. Kelihatan pakai yellow seharusnya. Oh, tetap merah. Nah, ini ada tanda kayak gini, maka ini adalah muka air tanah. Nah, muka air tanahnya rata sampai garis putus-putus sampai di sini. Ini muka air tanahnya sampai sini juga. Lerengnya terdiri dari 2 lapis tanah. Yang pertama tanah dasar, pasir atau sand ya. Data tanahnya P aksennya 30 derajat, C aksennya 60 dan gamma setnya 20 kilonewton per meter kubik. Hati-hati satuan nanti. Timbunannya terdiri dari clay, bahannya clay, di mana PU-nya 0, CU-nya 25 kPa, dan gamma setnya 15 kilonewton per meter kubik. Nah, lereng ini seperti saya bilang tadi harus digambarkan secara skalatis dulu. Kalau sudah digambarkan secara skalatis, maka kalian bagi pias-pias yang gampang aja baginya. Oh, sorry, sebelum bagi pias, gambar dulu ini, yang lingkaran ini, yang bidang keruntuhannya ini gambar ini. Nah, ini asumsi aja. Ini gambar yang ini gambar. Kemudian kalau sudah kalian gambar, kalian bagi pias-piasnya. Nah, ini kita sebut satu pias. Dalam hal ini, contoh soal ini membagi dia menjadi 8 pias dengan tiap pias lebarnya 1 meter. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tentukan titik pusat lingkarannya. Nah, ini sini. Ini titik pusatnya di sini. Ini O. Biasanya sih kita kasih ya O di sini. Oke. Nah, dari O ini kalian turunkan dulu ke bawah. Jadi kelihatan yang berlawan, yang sebelah kiri yang mana, sebelah kanan yang mana. Kenapa? Karena nanti arah momennya akan berbeda. Jadi di sini yang 1, 2, 3 ini dia akan mengayun ke sini.
Yang 4, 5, 6, 7, 8 dia akan mengayun ke sini. Jadi yang overturningnya itu yang 4, 5, 6, 7, 8. Yang resistingnya 1, 2, 3 di sini. Nah, kalau sudah kalian tentukan titik O-nya di mana, maka hubungkan titik O ke ujung ini untuk menghitung berapa R. R-nya ini dari gambar, nggak bisa kalian hitung matematis. Makanya kalian harus bikin gambarnya secara skalatis. Jadi supaya dapat 5,83. 5,83 ini pakai penggaris. Habis skalatis, ukur penggaris 5,83, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penggambarannya? Silakan. Harus skala ya, kalau enggak nanti susah. Tapi ya nggak perlu 1:1 juga. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Suara saya masih kedengeran kan ya? Tes? Masih, Pak. Oke. Nah, jadi membagi bias. Oh ya, oke sih. Nah, bagi biasnya seberapa sebenarnya? Ya sebenarnya sih terserah kalian. Kalau mau gampang kayak saya pernah bilang, kalau paling gampang tuh ya kita bagi 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, tapi kalau kayak gini kan banyak yang hilang, kan ya? Nah, agak kurang teliti. Semakin banyak bias, semakin teliti. Nah, ini kebetulan untuk soal ini kita baginya 1 meteran supaya gampang. Oke, kalau masalah gambar sudah selesai secara skalatis, kalian bisa dapat angka R-nya. Maka sebelum kita lanjut, siapkan dulu penggaris dan busur derajat. Sama kalau untuk kalian menggambar ini, kalian perlu jangka. Nah, 3 ini yang kalian perlu sekarang kalau untuk menghitung secara manual. Harus siap penggaris dulu, busur derajat, sama jangka. Ya gampang lah, kalian pasti punya kan ya. Oke, kalau sudah selesai kayak gitu, maka kita lanjut perhitungan. Nah, sekarang untuk menganalisisnya, kita ambil satu pias contoh. Dalam hal ini kita ambil pias 6. Pias 6 ini pias 6. Kita setengahkan, kita ambil titik pusat tengah-tengahnya. Dari sini, kemudian O ini kita hubungkan dengan ujung sini. Maka kita dapat sudutnya pi. Ini adalah pi 6. Sekarang untuk irisan 6. Pertama, ukur delta L dari gambar. Ini pias 6 misalnya kita keluarkan kayak gini. Delta L itu yang mana? Delta L itu ini, sisi miring. Nah, meskipun sebenarnya gambarnya itu kan nggak miring kan, karena bawahnya itu kan agak lingkaran ya. Sebenarnya kan agak lingkaran ya. Kan ya. Nah, tapi ya kita ambil sini. Ambil ujung, kita hitung berapa delta L. Ngitungnya gimana? Ya pakai penggaris. Nggak bisa ngitung matematis. Nah, jadi ukur, makanya kalimatnya adalah bukan hitung, kalimatnya ukur delta L dari gambar. Jadi pertama, kita ukur delta L dari gambar. Dalam hal ini sebenarnya nggak cuma pias 6, tapi kalian harus mengukur ini delta L 1, 2, 3, ini delta L 4, delta L 5, sampai ke sini nanti delta L 7, delta L 8. Nah, tapi untuk contoh kita ambil 6 dulu aja. Oke, kita ketemu berdasarkan gambar, maka lebar horizontalnya adalah 1 meter, lebar miringnya adalah 1,1. Kalau sudah hitung delta L, selanjutnya hitung berapa X dari gambar, ukur berapa X dari gambar. Nah, X-nya dari mana? Ini pias 6. Pias 6 ini kita ambil tengah-tengahnya tadi, 1 meter ini artinya 0,5 kan ya? 0,5. Dari dasar ini kita tarik ke O tadi. Red. Nah, hitung berapa jaraknya.
Dalam hal ini ketemu X-nya adalah 2,5. Ini juga dapatnya dari gambar. Jadi harus betul-betul skalatis. Ya. Tambah besar, tambah bagus supaya kalian enak lihatnya. Oke, kita sudah dapat delta L, sudah ngitung bidang lebar miring, sudah ngitung jarak X dari pusat lingkaran tadi ke kok rubber jadinya. Sudah dapat pusat lingkaran dari O-nya, jaraknya adalah X sama dengan 2,5. Maka selanjutnya hitung R dulu, berapa jari-jarinya. Kemudian yang ketiga, hitung atau ukur pi. Pi ini menjadi pi 6. Nah, pi ini bisa dihitung, bisa diukur. Tapi paling gampang ya ambil busur derajat, hitung ini sudutnya berapa. Nah, makanya kalian perlu busur derajat. Berapa ini pi-nya? Pi 6, nanti di sini ada pi 7, ada pi 8. Pi 7-nya yang ke sini, pi 8-nya sini. Nah, pi itu dihitung dari bawah ya, dari yang garis ini, dari vertikal ini ke sini, ini pi 6. Nanti pi 7, misalnya ini saya ambil 7 tarik sini. Maka 7 itu dari sini ke sini. Nah, 7 itu sudutnya sebesar ini. 7 itu segini. Nah, ini sudutnya 7. Nah, terus itu. Sama, paling gampang pakai busur derajat aja. Kalau sudah selesai, kita dapat delta L sisi lebar miring dapat, jarak X dari 0 dapat, tengah-tengahnya sudut dapat, maka kita hitung berat sendirinya. Berat sendiri itu adalah rumusnya W sama dengan A kali gamma. Luas kali gamma. Di mana gammanya tadi adalah sudah ketahuan dari soal. Gammanya yang atas. Nah, lihat 6. 6 ini posisinya yang di atas garis putus-putus adalah clay. Yang di bawah garis putus-putus itu sand. Jadi gammanya ada 2. Yang atasnya putus-putus itu gamma sat 15 kN. Yang bawahnya putus-putus itu gamma sat 20 kN. Sehingga di sini, nah makanya di sini di 6 kita bagi 2. Di sini ini batasnya tadi, ini kan muka airnya. Ini pakai gamma clay. Ini pakai gamma sand atau gamma pasir. Rumus gamma adalah rumus berat adalah A kali gamma atau luas kali gamma. Jadi ini yang atas kita pakai luas persegi 1 meter lebar kali 2 kali 15 ditambah. Nah, bawah ini kita asumsi dia sebagai segitiga meskipun sebenarnya kan dia kayak gini kan, ada miringnya ya, ada ya kan karena lingkaran kan kayak gini. Tapi kita asumsi dia sebagai segitiga aja supaya memudahkan. Jadi pas kalian ngitung bidang miring tadi, maka kita hitung segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya 1 meter. Setengah alasnya berdasarkan perhitungan penggaris adalah 0,268. Sehingga di sini yang bawah adalah 1 kali 0,268 kali 20. Sehingga ketemu W6 adalah 35,36. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat W6, kita hitung N6. Asumsi N6 sama dengan W cos Pi. Pi-nya tadi dari yang sini, Pi-nya tadi dari perhitungan ini. Maka kita ketemu W cos Pi adalah 35,36 cos Pi, ketemu N-nya adalah 31,94. Jadi kalau kalian keliru di depan, ke belakangnya keliru semua. Hati-hati ya. Ini busur derajatnya. Ya bisa sih ngitungnya pakai apa? Ini kan ada apa nih? Pakai sin cos. Kan ini tahu tingginya berapa, miringnya berapa, R-nya kan pakai cos, tapi gak ribet ya, paling gampang pakai busur derajat. Oke, kalau sudah hitung W-nya sudah, kemudian hitung N sama dengan W cos Pi berdasarkan Pi tadi, maka kita lanjut hitung U. Nah,
U ini air. Jadi kalau W ke bawah, U itu ke atas. W, U. Nah, U itu ke atas. Sehingga di sini U adalah, kenapa? Karena air itu kan dorong ke atas. Kalau berat kan arahnya ke bawah, air dorong ke atas. Sehingga U itu arahnya ke atas. U adalah gamma W kali Z kali delta L. Nah, Z ini yang mana? Z itu ini. Z itu setengahnya, ini tadi. Nah, ini Z. Nah, tapi perlu diperhatikan, yang muncul U ini cuman yang kena air. Jadi kalau kita kembali ke sini, yang kena air itu adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dan 8 karena dia posisi piasnya berada di atas muka air tanah, maka 7 dan 8 nggak ada U. Yang kalian hitung U-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanpa U. Kembali ke sini. U adalah gamma W kali Z kali delta L, di mana Z-nya itu ya ini ambil tengah-tengah, ini berapa. Delta L-nya tadi sisi miring. Nah, karena dia Newton, maka gamma W-nya adalah 9,81 atau gamma air kalau pakai kilonewton adalah 9,81 ya. Hati-hati satuan di sini, satuannya hati-hati. Gamma W kali Z kali delta L sama dengan 9,81 kali 0,268 kali 1,11. 1,11 yang ini, lebar delta L ini tadi, miringnya. Kita dapat U-nya adalah 2,92. Nah, selanjutnya kita hitung N aksen. N aksen adalah N min U. Di mana N-nya tadi kita ketemu W cos Pi, U-nya ketemu, sehingga N aksen adalah N min U sama dengan 29,02. Sudah, kita hitung lagi W sin Pi. Kalau tadi W cos Pi, N adalah W cos Pi, maka di sini kita hitung lagi W sin Pi sama dengan 35,36 beratnya tadi, dikali sin Pi-nya ketemu 25,4. 35,36 kali sin 25,4 ketemu 15,17. Setelah itu kita hitung T. T. T sama dengan C plus sigma tangen Pi. Kan To sama dengan C plus sigma tangen Pi. Dalam hal ini, sigmanya kita ganti dengan N aksen, maka T sama dengan C aksen tambah N aksen tangen Pi aksen. Nah, di sini kita lihat datanya. Kita menggunakan data yang di bawah. Kenapa? Karena To itu bekerjanya di bidang miring. To itu kerjanya di sini, di bidang miring. Sehingga kita menggunakan data tanah yang di bawah, yang sen. Sehingga dalam hal ini, T sama dengan C plus N tangen Pi aksen sama dengan 0, C-nya 0 yang bawah pasir, tambah N-nya tadi 29, N aksennya 29,02, tangen Pi aksen punya pasir, tangen 30, ketemu 16,75. Jadi T-nya kita ambil pas posisi di bidang miring yang delta L tadi, itu tata tanahnya ambil di situ. Nah, kalau sudah, maka mana sih? Kita tabelkan. Kenapa? Karena semuanya ada 8 pias. Maka kita tabelkan, tadi itu contohnya kan pias 6. Ya kalian sebenarnya ngitungnya nanti pias 1 sampai pias 8. Nah, lihat pias 78 tadi saya sudah bilang U-nya nggak ada. Nah, sehingga makanya di sini U-nya kosong. Nah, jadi setelah itu kalian hitung pias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan pias 1, 2, 3 ini. Pias 1, 2, 3, Pi-nya minus. 1 minus 25,4, 2-nya minus 14,9, 3-nya minus 4,93. Sedangkan 4, 5, 6, 7, 8 Pi-nya plus. Kenapa? Karena, kembali ke sini. Nah ini. 1, 2, 3 itu seperti saya bilang tadi, yang 1, 2, 3 itu sebelah kiri, 4, 5, 6, 7, 8 itu sebelah kanan. Ini kalau mengayun ke sini, itu searah jarum jam apa berlawanan?
Gimana? 1, 2, 3? Berlawanan, Pak. Nah, berlawanan kan. Jadi momennya 1, 2, 3 berlawanan, kita sudah belajar di statika, kalau momen berlawanan kita kasih dia minus. Makanya di sini pi-nya pun juga minus. 4, 5, 6, 7, 8 karena dia ke sini, maka di sini dia plus. Makanya di sini 1, 2, 3 dia minus, 4, 5, 6, 7, 8 plus. Nah, angka ini dapat dari mana ya? Dari busur derajat. Terus susun lagi delta L-nya, hitung masing-masing pakai busur derajat. U dalam KPA. Nah, tadi ada nggak ngitung U kecil? Gimana U kecil tadi ke... Ini kan U, X, P-nya sudah, habis P kan hitung berat sendirinya, terus hitung U. Nah, U-nya ada U besar aja. Nah, U kecil dari mana? Ya, U kecil itu sebenarnya satuannya kan KPA, ini kilonewton, cuman konversi ke sini aja sih. Kalau U kecilnya kalian hilangkan nggak apa-apa. Kita langsung ke U besar aja. U besar dari mana? U besarnya dari sini tadi. Ini kan KPA nih kilonewton. Nah, terus habis U tadi ada hitung W, kebalik ya, seharusnya kolom W dulu baru kolom U. Ya sama aja sih. Habis itu hitung W. Susun tadi W-nya beratnya tadi A kali gamma. Kemudian ada N. N tadi adalah W cos Pi. Kemudian ada N aksen. N aksen tadi adalah N min U. Nah, kemudian ini C ini dari data tanah. Ya. C ini dari data tanah, di mana yang atas kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu karena kita menggunakan data tanah pasir. Dia C-nya nggak ada. 7, 8 kita menggunakan data clay. C-nya ada. Kemudian hitung W sin Pi tadi. Nah, di sini karena Pi-nya minus yang 1, 2, 3, maka di sini W sin Pi-nya juga minus. Yang cos Pi-nya plus. Kemudian hitung T. T tadi adalah C tambah N tangen Pi. Hitung T-nya berapa. Kemudian setelah itu di bawah ini seharusnya ada di penjumlahan ya. Sorry lupa. Di bawah ini jumlah. Nah, jadi yang di bawah kolom 8 ini, di bawah baris 8 ini jumlah berapa. Maka setelah itu hitung angka keamanannya. Nah, di mana angka keamanannya, ini C untuk clay, C adalah CU delta L dan T adalah C tangen Pi di sini. Maka angka keamanannya adalah sigma T per sigma W sin Pi. Jadi di sini kalau sudah jadi kolom ini, di bawah ini kalian jumlahkan yang W sin Pi totalnya berapa, yang T totalnya berapa. Angka keamanannya adalah T dibagi W sin Pi. Dimana berdasarkan soal ini maka ketemu angka keamanannya 3,11. Lebih 1,5 maka layering itu aman. Jadi step-stepnya tadi seperti yang PIAS 6 tapi kalian hitung semua ininya. Ada yang mau tanyakan dulu silahkan. Kalau masalah bagi PIAS sih terserah ya, tapi prinsipnya tambah banyak PIAS tambah teliti. Minimal kayak tadi saya bilang 3 itu. Kalau 2 kesusahan nanti. Oke, kalau enggak belum ada saya langsung dulu. Ini gambarnya sama tadi ya. Jadi ini, nah F-nya delta T per W sin Pi. Kalau misalnya Pak mau pakai AutoCAD buat gambar skalatis silahkan, nggak apa-apa. Ini pun kalau kalian mau pakai Excel silahkan, nggak masalah. Nah sekarang kalau misalnya ada beban luar gimana? Kalau misalnya contoh ini ada beban luar sebesar 100 kN di atas PIAS 6, maka waktu menghitung W-nya PIAS 6, W-nya PIAS 6 akibat sendiri menjadi W sama dengan A kali gamma ditambah 100 kN. Jadi ini ngefeknya ke W. Nah, karena W-nya berubah, maka sampai ke bawahnya berubah juga, sehingga akibat adanya beban ini, SF yang awalnya 3,11 menjadi 2,18. Nah, bisa kalian perhatikan,
adanya penambahan beban di atas lereng ini akan menurunkan nilai safety factor yang tanpa beban 3,11 turun menjadi 2,18, tapi masih aman ya, masih di atas 1,5. Nah, ini untuk yang Fellinius. Sekarang kalau Simplified Bishop gimana? Nah, Simplified Bishop bedanya cuma di menghitung di sini. Jadi Simplified Bishop bedanya menghitung W. Di mana WI sama dengan TI sin P tambah N aksen cos P tambah UI delta XI. Tapi step-stepnya sama juga. Kemudian kalau sudah menghitung W sama dengan TI sin PI tambah N aksen I cos PI tambah UI delta XI, dan TI adalah C dari CI aksen delta LI per F, maka NI-nya ketemu WI min UI delta XI per 1 per F. C aksen I delta XI tangan PI per cos PI 1 tambah tangan PI aksen tangan P per F di sini. Kemudian dihitung Bishop, maka resisting momennya adalah sigma C aksen delta XI tambah WI min UI delta XI tangan P per 1 min MI0 per W sigma W sin PI. Sehingga di sini ketemu di mana MI-nya adalah cos PI kali 1 tambah tangan PI tangan PI aksen per F. Jadi dari tabelnya Fellinius yang ini tadi, kalau sudah dapat ini, maka kalian untuk ke Bishopnya yang berubah adalah perhitungan T, di mana T-nya adalah ini tadi T, masih T nih T. Nah, TI-nya adalah CI aksen delta LI per F tambah NI aksen tangan PI per F di sini. Dan WI-nya adalah TI sin PI tangan NI cos PI per tambah UI delta XI. Sehingga yang berubah adalah pada saat menghitung atas. Bawahnya tetap. Jadi Fellinius sama Bishop bawahnya tetap WI sin PI. Dari Fellinius sama Simplified Bishop bawahnya ini sama. Yang berubah itu yang atas. Nah, di sini. Di mana atasnya menjadi sigma, jadi kalian susun aja nih CI delta XI-nya berapa, WI min UI delta XI-nya berapa, sampai ini M-nya berapa. Bikinkan kolom MI baru artinya di situ. Bisa. Nah, Bishop juga bisa menggunakan grafik ya. Ini values of P dan values of MI. Nah, dalam hal ini, pada Bishop, biasanya angka keamanannya muncul di kedua sisi, oleh karenanya untuk mendapatkan penyelesaian diperlukan pendekatan iterasi ya, coba-coba. Harga F yang dihitung dapat dipakai untuk iterasi berikutnya tuh biasa di sini. Bishop memang agak panjang dikit Simplified Bishop, tapi sebenarnya datanya kita gunakan dari data Fellinius. Oke, sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah selesai ini. Jadi di e-learning sudah saya kasih tugas. Tugasnya ada menghitung, ada soal. Silahkan kalian coba hitung dengan pertama pakai Fellinius tadi, yang gambar skalatis sampai kalian bikin tabel tadi. Terus kalian hitung. Kemudian coba kalian pakai Simplified Bishop. Kalau kalian merasa materi yang saya berikan tadi agak kurang jelas, coba kalian cari contoh Simplified Bishop yang lain. Coba dihitung. Kemudian untuk minggu depan dan minggu depannya lagi itu kita tadi saya sudah taruh di e-learning untuk materi Geostop dan Geo5, tapi kita nggak ketemu lagi. Nggak online, nggak offline, sudah cukup materinya. UAS-nya nanti saya kasih sesuai tanggal, insya Allah nanti UAS-nya saya kasih sesuai tanggal UAS ya, nanti kayak tugas biasa, tapi tugas biasa kan mungkin sekitar semingguan ya biasanya. UAS nanti paling 2-3 hari nanti soalnya. Soalnya
stabilitas lereng. Kalian punya waktu sekitar 2-3 hari untuk mengerjakan nanti. Tapi nggak offline juga, online juga, jadi santai aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini terakhir kita ketemu untuk semester ini. Geoslop dan Geo 5 silakan kalian buka-buka sendiri kalau ada yang minat. Oke, kalau nggak ada silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan tanya ke kelas lain, bisa. Absennya jangan lupa ya, saya belum ngecek absen. Terus jadi yang tersisa 2 minggu berikutnya kita nggak ketemu, tapi absen tetap diisi. Terus jangan lupa nanti pada saat tanggal UAS itu tetap absen, soalnya nanti pada saat tanggal UAS saya taruh di e-learning nanti. Oke. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup?